Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Dan kultivator jahat itu juga dimusnahkan oleh gerakan paling kuat dari 5 elemen langit dan bumi untuk membunuh roh jahat, dan tidak ada lagi di dunia. Dalam pertarungan antara 10 tetua Dewa Agung dan roh jahat, keadilan akhirnya mengalahkan kejahatan, dan semua orang melihat betapa menakutkannya 10 tetua dewa di Menara Alkimia. Fondasi Menara Alkimia memang sangat menakutkan. Saat roh jahat itu menghilang di tempat, wajah 10 tetua menunjukkan kelegaan. Mereka tahu bahwa pertempuran yang berkaitan dengan keamanan Menara Alkimia ini akhirnya berakhir dengan kemenangan pihak yang benar. Pada saat ini, batas antara fraksi langit dan bumi dan fraksi 5 elemen menghilang. Mereka membuktikan dengan tindakan praktis bahwa hanya dengan meninggalkan dendam masa lalu mereka dapat mengerahkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Meski di hari biasa mereka terpecah menjadi 2 faksi besar dan akan terjadi sedikit konflik, namun saat menghadapi krisis Menara Alkimia, mereka bukan lagi faksi yang berlawanan, melainkan inti persatuan. Memerangi kekuatan, bersama-sama menjaga kedamaian Menara Alkimia. Saat cahaya 10 warna menghilang, ruang di sekitarnya perlahan kembali ke bentuk aslinya, dan semuanya berhenti berputar. Kekuatan langit dan bumi serta 5 elemen ekstrim terpisah saat pertempuran berakhir, dan aura 10 Dewa Agung, para tetua kembali lagi. Alam setengah dewa ini. Semua orang di tempat kejadian berteriak satu demi satu, masing-masing dengan ekspresi kaget. Adegan ini terlalu mendadak dan mengejutkan, membuat semua orang yang hadir merasakan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kepanikan ini belum hilang. Dewa pengobatan kelas 4 itu saling memandang, dan mata mereka mengungkapkan bahwa hal aneh seperti itu baru saja terjadi, seolah-olah mereka baru saja memahami bahwa identitas kultivator jahat itu memang luar biasa, dan itu bisa membuat 10 orang dari Menara Alkimia para dewa dan tetua agung bergabung untuk melakukan gerakan terkuat, yang menunjukkan bahwa kekuatan dari kultivator jahat tadi telah menimbulkan ancaman tertentu bagi mereka. Setelah membunuh kultivator jahat, 10 tetua agung melihat sekeliling dengan mata seperti obor. Sosok mereka terlihat sangat serius di bawah sinar matahari terbenam Menara Alkimia. Mereka semua adalah setengah dewa dalam hal kekuatan terguncang oleh siapapun. 10 tetua para dewa menebarkan senyuman lembut mereka satu demi satu untuk menghibur para penonton yang ketakutan dan para alkemis yang datang untuk bertanding. Kata-kata mereka seperti angin musim semi dan hujan, menembus ke dalam hati setiap orang. Apa yang terjadi hari ini memang tidak terduga. Roh jahat telah kami musnahkan. Namun, kami tidak menyangka bahwa dalam sesi konferensi pil alkimia ini, akan ada roh jahat yang menyelinap ke dalamnya. Untungnya, kami tidak menyerang Menara Alkimia dan konferensi pil ilahi. Semua orang menyebabkan kehancuran, tetapi jika mereka ingin menghancurkan Menara Alkimia, roh jahat tidak memiliki kekuatan absolut. Meskipun konferensi alkimia Sentan ini memiliki liku-liku, itu juga membuktikan kekuatan yang benar Menara Alkimia. 10 Dewa Agung. Ada keagungan dan kenyamanan dalam kata-kata tetua itu. Dengan kenyamanan para tetua, suasana tegang yang semula menghilang seperti asap, dan ketegangan di wajah semua orang secara bertahap digantikan oleh kelegaan. Mereka mulai berbicara berpasangan dan bertiga, dengan nada santai seolah-olah mereka sedang selamat dari bencana, dan bisikan mereka penuh dengan kegembiraan dan rasa syukur. Mereka merasakan rasa aman di hati mereka terhadap eksistensi teratas di Tiongkok tersebut sebagai Menara Alkimia, dan tak lama kemudian suasana di tempat kejadian kembali berubah. Pada saat ini, sosok 10 tetua Dewa Agung juga muncul di sisi kiri dan kanan penguasa Menara Dalam, dengan ekspresi yang sangat serius, menunggu pengumuman dari tempat pertama. Konferensi pemurnian dewa akhirnya berakhir meskipun banyak liku-liku. Pemenang terakhir dari tempat pertama adalah alkemis muda Xiaoyan. Yang dia sempurnakan adalah Dewa Kuasi kelas 5, pil kenaikan langit dan bumi. Semuanya pasti sudah memahami kemanjuran ramuan ini. Ini memungkinkan alkemis di bawah Dewa Pengobatan kelas 4 untuk memahami energi spiritual antara langit dan bumi terlebih dahulu, yang dapat mempercepat peningkatan keterampilan ramuanmu. Karya uniknya juga akan dijual di Menara Alkimia di masa depan. Pada saat ini, penguasa Menara bagian dalam sedang memegang pil kenaikan langit dan bumi yang disempurnakan oleh Xiaoyan, dan kata-katanya seperti sebuah instruksi, langsung menyalakan api, antusiasme seluruh penonton.
Tepuk tangan terdengar seperti guntur, sorak-sorai datang dan pergi, dan banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke alkemis muda bernama Xiao Yan, wajah mereka penuh rasa hormat dan pujian. Xiao Yan berdiri di tengah perhatian semua orang. Matanya tegas dan dalam, seolah dia sudah menduga momen ini akan datang. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman yang tak terlihat. Namanya juga telah menyebar di antara menara alkimia dan para dewa serta dunia, dan akan dikenang selamanya. Sosok Wu Sueqian di panggung pengamatan bagaikan seekor kucing yang anggun, melompat dengan ringan. Tinjunya membentuk lengkungan anggun di udara dan dengan ringan menghantam dada Xiao Yan. Pukulan ini terkesan asal-asalan, namun mengandung pengakuan dan kebanggaan penuh, seolah saat ini ia rela mendedikasikan seluruh kata-kata pujian di dunia untuk pria di sampingnya. Pria yang kusuka adalah yang terkuat. Kata-kata ini bergema di telinga Xiao Yan, seolah-olah dengan semacam kekuatan sihir, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Xiao Yan terbatuk sedikit, menahan rasa malunya, lalu menanggapi Wu Sue dengan senyuman, dan kemudian melihat ramuan di tangan penguasa menara dalam lagi. Permukaan langit dan bumi senglingling dan halus dan memancarkan kilau cahaya. Ini bukan hanya kombinasi ramuan spiritual dan api, tetapi juga memadatkan esensi kekuatan spiritual langit dan bumi. Dalam konferensi pemurnian obat ajaib ini, dia menggunakan wawasan uniknya dan keterampilan pemurnian obat yang luar biasa untuk menciptakan ramuan uniknya sendiri. Ini bukan hanya demonstrasi keterampilan pemurnian obat yang kuat, tetapi juga bukti terobosan diri. Ini membuktikan bahwa Xiao Yan masih bisa terus-menerus menembus batasannya sendiri dalam perjalanan pemurnian obat hingga ia menjadi orang yang paling mempesona. Setelah memenangkan tempat pertama di konferensi alkimia, Xiao Yan juga menjadi penguasa menara alkimia, murid langsung dari dewa pengobatan kelas 9 yang legendaris. Dia juga bisa mendapatkan ramuan tertinggi, dan bahkan lebih banyak lagi di masa depan Anda mendapatkan ramuan tertinggi. Anda akan menjadi dewa pengobatan tingkat 9 yang baru setelah dewa pengobatan tingkat 9, dan mencapai puncak dunia pemurnian obat. Namun, saat penguasa menara dalam hendak mengumumkan keberhasilan konferensi tersebut, dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya masih membeku dan tidak dapat bergerak. Adegan ini, seolah-olah waktu telah membeku, membuat seluruh adegan menjadi sunyi senyap lagi. Jejak keraguan muncul di mata Xiao Yan. Dia merasakan perubahan halus di udara, seolah-olah ada kekuatan yang bekerja dalam kegelapan, dan kekuatan itu berasal dari gulungan itu yang berasal dari buku kuno. Ekspresi Xiao Yan sedikit mengembun, dan dia merasa ada sesuatu yang tidak baik. Memikirkan mengapa roh jahat menyelinap ke menara alkimia dan berpartisipasi dalam konferensi alkimia, itu pasti bukan untuk mendapatkan tempat pertama, tetapi untuk tujuan lain. Terlebih lagi, roh jahat ini telah dibunuh oleh 10 tetua Dewa Agung. Mengapa kekuatan aneh yang membatasi tindakan penguasa menara dalam masih ada? Mungkinkah, roh jahat itu belum mati? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.